Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal Felix Xiao dan Deddy Corbuzier. Hai, Deddy Corbuzier pernah bilang stop masuk-masuk kamar orang. Sekarang dia yang masuk kamar orang sih. Nah, kita langsung aja bahas dan kita dengar ya video dari Felix Xiao. Tapi saya heran ya, akhir-akhir ini banyak artis-artis yang ngundang ustadz-ustadz gitu, dan juga tokoh-tokoh agama diundangin dan difasilitasin untuk bahas agama orang. Aneh kan? Herman juga. Dulu video channel-channel yang memotivasi orang, sekarang channel-channel ini malah bikin keruh suasana Indonesia. Ya, kita nonton dulu videonya, video dari Felix Xiao. Yang komplain ibu saya. Oke. Ibu saya bilang gini, Lik, Mbok ya kamu tuh ya jangan terlalu frontal. Mami ini udah sakit jantung gara-gara kamu, nanti kalau ada apa-apa gimana? Saya bilang, Mi, saya cuma mengikuti sunnahnya Yesus Kristus. Bentar. Gimana? Kenapa jadi sunnahnya Yesus Kristus? Ya, karena Yesus itu kan kalau kita baca di dalam Alkitab kan Yesus kan sangat tokoh yang sangat radikal. Kan dia datang ke Bait Allah. Bait Allah ketika ada orang lagi jualan, meja dibalikin. Saya nggak pernah gitu loh, Mas. Saya nggak pernah membolak-balikkan meja orang loh, Mas. Tapi yang dilakukan oleh Yesus kan seperti saya bilang, saya melakukan itu, dan karena itulah Romawi kan akhirnya benci sama dia, karena dia provokator. Nah, jadi saya cuma mengikuti sunnah Yesus Kristus. Ibu saya bilang, beda, dia Tuhan, kamu bukan. Oh ya sudah. Ya tapi ya udahlah ya. Nah, terus kemudian bapak saya bilang, akhirnya dia menangis kan, dia bilang gini, kamu tuh Lik, ibu mau kamu ajak debat? Enggak sih, cuma guyonan aja saya. Iya, saya lihat sih Deddy Corbuzier dia ketawa bahagia ya, saking menikmatinya masuk kamar orang cuy. Kapan hari dia marah-marah ngomong, gak boleh kamu itu Elia masuk ranah Kristen, masuk ranahnya Islam. Sekarang kamu bahas Yesus Kristus, ketawa-ketawa ngejek, Dedi. Apa-apaan dirimu ini, nggak konsisten. Nah, sekarang saya bahas Felix Xiao. Dia bawa Yesus Kristus yang radikal katanya, dan dia mengatakan bahwa dia mengikuti sunnah Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus Kristus mengajarkan sunnah radikal? Gak ada. Radikalnya Kristen tuh ya sebenarnya. Makin radikal makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi musuhnya. Tapi kenapa di sini kok dia mengutip tentang Yesus yang mengobrak-abrik meja dan lain-lain? Apakah ini bentuk radikalismenya Yesus sehingga kita harus mengikuti itu seperti Felix Xiao mengikuti itu? Nah, saya Herman Felix Xiao ini dulu ngaku mantan Kristen, mantan Katolik. Lama-lama dirubah menjadi mantan ateis. Karena beberapa kali kita langsung bahas dan ketahuan dia itu sebenarnya nggak tahu apa-apa tentang kekristenan. Kita akan lihat Yesus Kristus yang mana dia mengobrak-abrik meja. Ada apa sebenarnya? Kita akan lihat dalam bagian ini. Ya, kita lihat di dalam kitab Matius ya guys ya. Kita lihat dalam Matius. Lalu Yesus masuk bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ada persoalan apa di sini? Ada persoalan apa kok sampai Yesus membalikkan meja-meja, mengusir semua hewan-hewan di situ, dan juga kemudian dia mengusir orang-orang yang dagang di situ. Kalian perhatikan nggak? Yesus tuh dagang di mana? Kok Yesus dagang di mana? Orang-orang itu dagang di mana? Sehingga Yesus Kristus mengusir. Kalian perhatikan nggak? Mereka dagang di bait Allah. Bait Allah yang seharusnya rumah doa dipakai mereka untuk jual beli dagangan. Kalian tahu, bait Allah itu tempat di mana seseorang datang memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi orang-orang ini berjualan di pintu, dan kemudian mereka menjual itu, dan mereka kong kali kong sama imam-imam yang ada di dalam. Mereka kasih persenan kepada imam-imam dan dipakai bisnis bait Allah itu.
Yang seharusnya bait Allah jadi rumah doa justru dipakai untuk berjualan di situ, mencari keuntungan. Makanya Yesus di situ membalikkan semuanya dan diusir mereka supaya tempat-tempat itu bisa dipakai untuk beribadah. Di tempat yang mereka pakai dagang itu seharusnya dipakai bangsa-bangsa lain untuk beribadah kepada Tuhan. Itu tempatnya mereka dari bangsa lain, tapi dipakai untuk dagang. Makanya di situ nggak bisa lagi dipakai untuk doa. Kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya ya, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi Yesus mengembalikan fungsinya untuk menjadi rumah doa. Bait Allah, rumah Tuhan yang seharusnya dipakai untuk berdoa kepada Tuhan dipakai untuk dagang. Makanya Yesus kembalikan fungsinya supaya bait Allah menjadi rumah doa lagi. Beda dengan radikalmu. Radikalmu itu apa? Gereja, rumah doa yang dipakai untuk berdoa justru kamu tutup, kamu larang beribadah, diusir semua orang yang beribadah di situ supaya gereja nggak berdiri, nggak ada tempat untuk berdoa lagi. Ya kebalik dong. Yesus membuat gereja yang disalahgunakan dijadikan rumah doa lagi. Lah ini radikalismemu. Kamu tutup gereja-gereja tempat ibadah supaya bisa dipakai untuk dagang. Susah lah. Kok ngomong sunnahnya Yesus Kristus? Mau kosong itu. Iya nggak? Kalau memang kamu ikuti sunnahnya Yesus Kristus, oke lah. Tolong itu orang-orang yang gerejanya ditutupin itu, kamu bela mati-matian mereka. Supaya mereka bisa beribadah pada Allah yang benar. Yesus Kristus itu membuat bait Allah kemudian bisa menjadi rumah doa kepada Tuhan. Padahal sebelumnya disalahgunakan. Jadi janganlah dipakai untuk itu. Kita lihat ya. Yesus Kristus itu dalam radikal, dia tidak mau membunuh orang. Kalau dalam Lukas 22 ayat 51, tapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Waktu itu Petrus, dia bawa pedang, kemudian memotong telinga dari salah seorang prajurit itu. Dan Yesus justru marah kepada Petrus. Gak boleh Petrus kau lakukan itu. Orang yang hidup dari pedang, dia akan mati oleh karena pedang. Kemudian Yesus tempel itu telinganya dan disembuhkan. Dia tidak mengajak, ayo Petrus bela saya, ayo itu potong telinganya, potong lehernya. Ada Yesus radikalnya kayak gitu. Lo enggak dong. Sepanjang Alkitab, Yesus marah itu ketika rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun. Tapi ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus perlakukan tidak adil, dia tidak ngamuk-ngamuk cuy. Itu yang sebenarnya diajarkan Yesus. Kalau ngaku sunnahnya Yesus, masa teriak-teriak untuk menentang orang yang gak seiman? Apa-apaan lu? Ya gak? Berusaha untuk binasakan orang ini, mereka kafir. Mana itu? Gak bisa dong. Janganlah comot-comot sembarangan. Deddy Kobusier, wah sayang sekali Anda lu. Katanya nggak boleh ngusik kamar orang. Sekarang ketawa-ketawain lagi Tuhan Yesus jadi jokes lagi. Minta ampun, minta ampun. Saya kira Anda sudah mualaf. Agama Anda tidak percaya Yesus. Kalau Felicia bilang ini, saya mengikuti sunnah Yesus Kristus. Dan Anda bilang, ya kan Yesus itu Isa. Ada nggak kisah Yesus membalikkan meja dan lain-lain itu di kitab Anda? Ada nggak? Nggak ada kan? Tidak ada, itu dalam kitabnya orang Kristen. Orang Kristen punya kitab. Jadi bukan ranah Anda masuk kamar kami cuy. Kalau ditanya, wah Louis juga ini masuk kamar orang terus minta maaf. Saya tidak membahas kitab orang lain. Saya membela kitab saya yang dibahas semena-mena oleh kalian. Terima kasih, itu saja Louis Prasetyo di sini. God be with you all.